Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin muliakan, yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah menghendaki kebaikan untuk dia, maka Allah akan fahamkan dia kepada agama. Jadi ada makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah itu memang untuk kehinaan. Ada makhluk-makhluk yang memang diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan. Makhluk-makhluk, manusia-manusia yang memang Allah kehendaki untuk kebaikan, untuk kemuliaan, itu akan dipahamkan kepada agama. Semoga Allah memahamkan kita kepada agama Allah. Faham agama itu bagaimana? Yang pertama kali, faham mengenai iman. Bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Bahwa yang menentukan segala-galanya hanya Allah. Faham betul. Kalau orang itu punya kefahaman manusia berkuasa, raja-raja berkuasa, itu berarti salah faham. Salah faham. Sebetulnya tidak kuasa. Cuman salah paham aja. Kalau Allah memberikan kefahaman yang benar, maka manusia itu akan punya kefahaman bahwa yang berkuasa pada hakikatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak berkuasa, yang menciptakan makhluk yang berkuasa. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusia yang berkuasa. Hati manusia tidak bisa apa-apa, yang menciptakan hati itu loh yang bisa apa-apa. Manusia marah, manusia ridha, sebetulnya itu dikendalikan oleh penciptanya. Huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat orang itu tertawa. Dia pula Allah yang membuat orang itu menangis. Di manusia itu hatinya itu saja tidak bisa dikendalikan dia sendiri. Coba seperti ini, kan mestinya tadi niatnya itu mau dengar bayan toh, tapi jadinya tidur. Assalamualaikum. Menunjukkan kamu tidak bisa mengendalikan hatinya, tidak bisa mengendalikan matanya. Maka doa, doa. Ya Allah, hilangkan ngantuk saya. Manusia itu enggak bisa mengendalikan dirinya, itu enggak bisa. Kalau manusia bisa mengendalikan dirinya, jadi baik semua, jadi wali semua kita ini. Ya enggak? Maunya kita kan jadi orang baik begitu, ya. Tapi nyatanya itu enggak baik-baik. Ini pelajaran dari Allah, kamu itu loh tidak bisa mengendalikan diri kamu. Maka senantiasa minta tolong kepada Allah. Allahumma inni la amliku li nafsi naf'an wa la dharra
wala hayatan wala mautan wala nusyura. Ya Allah, aku tidak bisa menguasai diriku sendiri, tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat pada diriku sendiri, tidak bisa mendatangkan mati hidup untuk diriku sendiri, maka tolonglah aku ya Allah. Begitu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maknanya apa? Ya Allah, tolonglah saya, gitu. La haula wala quwata illa billah. Maknanya tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ya Allah, tolonglah saya. Kalau kita dengar adzan, hayya 'alas shalah, mari sholat, maka jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billah. Maknanya, ya Allah, tolonglah saya untuk bisa sholat. Kalau Allah nggak nolong, nanti walaupun dekat masjid ya nggak bisa mau datang itu. Kalau Allah nggak nolong, sudah sholat ya ngantuk. Kelihatannya sholat, Allahu Akbar, menghadap Allah, tapi ternyata cuman menghadap tembok saja. Karena apa? Hatinya belum ditolong oleh Allah. Kalau ditolong oleh Allah, Allahu Akbar itu menghadap pada Allah, sehingga sholatnya mendatangkan macam-macam barokah. Kita ini nggak bisa apa-apa sebenarnya. Untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Kepada diri kita sendiri pun kita ini nggak mampu apa-apa, apalagi kepada orang lain. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala faham, namanya ini faham iman kepada Allah. Kefahaman agama ini juga kefahaman kepada iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Punya kefahaman bahwa jalan yang benar itu hanyalah jalan Rasulullah. Jalan untuk menuju ridha Allah hanya satu jalan, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Allah sendiri, yaitu jalan yang dibawa oleh utusan Allah, Nabi Agung Muhammad SAW. Untuk menuju ridha Allah hanya ada jalan satu, jalan yang ditunjukkan oleh Allah sendiri. Yang tahu ridha Allah itu siapa? Ya hanya Allah sendiri. Kemudian dikasih tahu, itulah utusan Allah, Nabi Agung Muhammad SAW. Terus urutannya, yang tahu Nabi Agung itu siapa? Ya para sahabatnya. Maka kita mau ikut Rasulullah itu harus melalui para sahabat. Kalau enggak melalui para sahabat ya enggak bisa. Karena murid beliau yang pertama, yang paling paham kehidupan beliau, arahan beliau adalah para sahabat. Untuk memahami kehidupan para sahabat, ajaran para sahabat, kita harus kembali kepada ulama-ulama yang ahlinya. Urut ini, harus urut ini. Kalau enggak urut, nanti itu enggak ikut prosedur namanya. Kalau enggak ikut prosedur, enggak ikut urutan, maka tidak diterima. Kalau enggak ikut urutan ini sama dengan bayar pajak ke istananya SBY di Jakarta sana. Maka kita membawa duit 5.000 ke istana sana. Mau apa?
membayar pajak Pak Presiden, kamu tuh gimana? Bayar pajak tempatnya Pak Lurah sana, jangan bawa sini, saya nggak punya kotak di sini. Nah, kamu itu tidak ikut prosedur, tidak ikut aturan. Begitu juga agama semuanya kan. Taat kepada Allah harus melalui Rasul, taat Rasul harus melalui sahabat, taat sahabat harus melalui para ulama-ulama yang ahlinya. Kalau ini ikut begini ini namanya lurus. Kalau tidak nanti kita ini tidak tertib namanya. Akhirnya ngawur. Kenapa saya katakan begini? Ini zaman orang keminter, katanya ikut Nabi. Tetapi tidak ikut prosedur. Kalau diteliti malah tidak ikut Nabi jadinya. Malah jadinya tidak ikut Nabi. Perasaannya ikut Nabi tapi tidak ikut Nabi. Nah, oleh karena Allah Ta'ala faham kepada ini, setelah faham kepada Allah dan Rasulnya, faham kepada ajarannya Allah dan Rasulnya, paham sholat, zakat, puasa, haji, bagaimana muamalah yang benar, dagang yang benar, jual beli yang benar, utang piutang yang benar, paham mengenai akhlak yang benar, sopan santun yang benar, ini bagian dari agama. Ada orang punya kefahaman mengenai sholat, tetapi belum punya kefahaman mengenai bagaimana akhlak yang baik. Sebagaimana diceritakan dalam hadis dalam itu, mana itu? Riyadhus Shalihin. Ada orang zaman dulu, zaman Bani Israel, namanya Jurej. Jurej itu bahasa Arabnya, bahasa aslinya bahasa ini, bahasa orang dulu, Josh. Kira-kira begitu. Namanya Jurej. Jurej itu sholat sunnah, mulai kan. Sholat sunnah, tiba-tiba di tengah sholat dipanggil ibunya. Dipanggil ibunya, maka dia bingung kan. Saya teruskan sholat, apa saya penuhi panggilan ibu saya ini. Dia mikir, tengah-tengah sholat, Jurej, katanya ibunya, saya penuhi panggilan ibu saya pas sholat ini. Bingung akhirnya, sampai akhirnya dia terus sholat aja sampai selesai. Akhirnya ibunya marah. Loh, anak ibu panggil ibunya kok nggak datang-datang. Ibunya nggak tahu kalau Jurej itu sholat. Semoga kamu sebelum mati nanti kamu akan melihat pelacur, katanya ibunya. Karena ibunya itu marah. Sebelum mati kamu nanti melihat pelacur kamu nanti. Padahal Jurej ini wali sebetulnya itu. Tapi kena sabdo ibunya itu nanti akhirnya jadi masalah. Akhirnya betul mulai kan. Ya Jurej ini orangnya sholat aja. Ya, tengah malam itu ada pelacur datang ke langgar dia. Ya, datang menggoda Jurej, ya nggak mau Jurej itu sholat aja terus. Akhirnya pelacur tadi berzina dengan pengembala kambing di dekat langgar situ. Akhirnya hamil. Setelah hamil, orang-orang datang ke pelacur itu, kamu kehamil nggak punya suami? Siapa yang ngamili kamu? Jurej katanya. Maka orang kampung, oh Jurej ini pura-pura ibadah aja, ternyata ini orang bejat ini. Akhirnya orang kampung itu marah, langgarnya Jurej itu dibiakar, diberuk nih. Maka
Juret itu bertanya kepada orang-orang, kenapa langgar saya kamu hancurkan tuh kenapa? Karena kamu tuh zinai orang. Mana perempuan yang sezinai? Katanya. Itu sudah membawa anak itu. Dia cerita sendiri. Mana anaknya? Bawa sini coba. Maka anaknya dibawa ke Juret. Oleh Juret itu didudul perutnya. Anak, kamu anaknya siapa? Tiba-tiba anak kecil itu bicara sebenarnya kan. Saya anaknya pengembala kambing. Maka orang kampung kaget semua. Juret keluar keramatnya ini. Langsung sudah kita bangun langgarnya dari emas saja. Kumpulkan emas. Kita mau bangun langgarnya dari emas. Juret, enggak. Kembalikan pada aslinya saja. Saya enggak perlu emas. Jadi Juret itu wali sebenarnya kan. Orang yang dekat pada Allah. Tapi gara-gara akhlaknya sedikit aja kurang baik sama ibunya, waktu dipanggil dia ini nggak cepat-cepat datang, itu terus langgarnya ambruk, kena masalah dalam kehidupannya. Nah ini maka orang itu walaupun dakwah habis-habisan, ibadah habis-habisan, akhlak harus dijaga. Nanti kalau nggak dijaga, iya kalau Juret bisa keluar keramatnya, kalau nggak keluar keramatnya giyepui orang nanti. Jadi ini malaikat ini namanya kefahaman mengenai akhlak. Kefahaman mengenai akhlak. Terus kefahaman juga mengenai perjuangan. Ini juga bagian dari agama. Yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia pada agama itu bukan hanya masalah sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Termasuk kefahaman mengenai bagaimana caranya mendakwahkan agama, menghidupkan agama. Kefahaman sholat itu juga bagian agama yang sangat penting. Tapi kefahaman bagaimana caranya mengajak orang untuk sholat, nah ini juga kefahaman yang penting juga. Kefahaman mengenai iman ini penting, kefahaman supaya mengajak orang pada iman ini juga penting juga. Ini kefahaman agama juga.